marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung Ibu presensi dulu ya. Ya Bu. Yang pertama DI hadir. Hadir Bu. Mila Hadir Bu. Imam Hadir Bu. Fani Hadir Bu. hadir semua ya. Ya Bu. Ketua orang hadir Bu. Siapa? Irman. Irman juga Bu. Apa pertanyaannya? Sakit. Ada yang tahu apa yang dipelajari hari ini? Kita puisi Bu. Dijelaskan ya. Ya Bu. Baik, pengertian ekspresi itu adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima dan penyusun, bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Puisi lama adalah pantun dan syair. Puisi modern tidak terkait pada bait, jumlah baris atau sajak dalam penulisannya, sehingga puisi modern disebut dengan puisi bebas. Nah, di sini ada struktur teks puisi. Yang pertama itu tema. Ada yang tahu apa itu tema? Tema itu adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tanpa puisi akan terlihat tidak bermakna. Terus yang kedua itu rasa. Yang kedua itu rasa. Rasa merupakan sikap sang penyair terhadap salah satu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Biasanya ungkapan rasa ini sangat berkaitan dengan latar belakang sang penyair. Misalnya itu agama, pendidikan, kelas sosial, pengalaman sosial, jenis kelamin dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu nada. Nada berkaitan erat dengan makna dan rasa. Melalui rasa, seorang penyair mampu menyajikan suatu puisi dengan nada mendikte, mengurangi, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Terus yang keempat itu tujuan. Tujuan atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada pembaca dan pendengar. Selanjutnya itu unsur-unsur teks puisi. Di sini ada 6 unsur teks puisi. Yang pertama itu diksi. Ada yang tahu itu diksi? Yang lain? Nggak tahu Bu. Nah ya tadi itu pemilihan kata. Terus yang kedua itu imaji. Ada yang menjawab? Imajinasi Bu. Ya, khayalan Bu. Ya, seperti suasana kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman sang penyair. Terus yang ketiga, perwajahan puisi. Puisi ini merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tertib kanan kiri hingga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Terus yang keempat itu kata konkret. Adalah kata yang dapat tangkap dengan indera sehingga mampu menimbulkan imaji, misalnya menggunakan kata salju untuk menjelaskan kebukuan jiwa. Terus yang kelima itu gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang mampu menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Dan yang terakhir itu rima atau irama, yaitu persamaan bunyi yang diawali, tengah maupun akhir puisi. Jadi sudah paham semua kan?
Selanjutnya Ibu akan membagikan contoh ekspresi. Silakan masing-masing dari kalian membaca contoh isinya. Ibu kasih waktunya 5 sampai 10 menit. Nanti setelah selesai membacanya, satu persatu maju berdiri ya untuk membaca contoh ekspresinya. Mulai. Udah Bu. Udah Bu. Bu, saya duluan ingin mencoba memperlihatkan ekspresinya. Silakan berdiri ya Bu. Di tanah tetap, bukan sawah ladang. Ternyata mimpi kita terlalu jauh mundur. Di bulan-bulan redup, perjalanan malam dipenuhi gunang-gunang. Kita tangkap cahaya remang. Akhir waktu sulit menuju pulang. Sampai di sini, di persimpangan, menanjakan tanda agar sesat di jalan, melepas arah, telunjuk ke depan. Tapi Kalian mau membaca? Pagi yuk. Silakan Fadli. Di tanah yang retak, bukan sawah, bukan ladang. Ternyata mimpi kita jauh dunia. Di bulan-bulan redup perjalanan malam, dipenuhi dengan gunang-gunang, kita tangkap cahaya terang. Akhir waktu sulit menuju pulang. Sampai di sini, di persimpangan, menancapkan tanda agar sesat jalan, melepas arah tunjuk ke depan. Terima kasih Bu. Lagi Bu. Silakan Imam. Di tanah-tanah retak, bukan sawah ladang. Ternyata mimpi kita terlalu jauh menjulang. Di bulan-bulan redup perjalanan, malam dipenuhi kunang-kunang. Kita ditangkap cahaya remang. Akhir waktu sulit menuju pulang. Sampai di sini, di simpangan, menancapkan tanda agar sesat di jalan, melepas arah menuju ke depan. Terima kasih Imam. Siapa lagi yang belum? Saya Bu. Silakan Mbak. Di tanah retak, bukan sawah ladang. Ternyata mimpi kita berlalu jauh menjulang. Di bulan-bulan redup, perjalanan malam dipenuhi kunang-kunang. Kita tangkap cahaya remang. Akhir waktu sulit menuju pulang. Sampai di sini di persimpangan, menanjakan tanda agar sesat di jalan, melepas arah telunjuk ke depan. Sudah Bu. Semuanya silakan. Sudah Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kupon. Jadi setiap siswa mendapat 2 banyak semuanya.
setelah selesai menjawab pertanyaan dulu, kalian masih kembali lagi ke media yang satu pertanyaan satu. Nanti Bu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan puisi? Siapa yang mau jawab? Ya silakan Fani. Puisi apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh rima dan menyusun bait dan baris yang baru dan tidak indah dan merupakan Kasih ya. Terus yang kedua itu apa sayakah struktur teks puisi? Siapa yang mau jawab? Silakan Dek. Struktur teks puisi itu ada 4. Ya. Ada tema, rasa, nada, dan tujuan. Benar ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu jelaskan tema dalam struktur teks puisi. Siapa yang menjawab? Saya Bu. Silakan. Ya. Ibu, tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Tema juga merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jika tema mengenai cinta, maka pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penyair berkaitan dengan permasalahan cinta. Terima kasih Bu. Terus yang keempat itu jelaskan poin bahasa di dalam struktur teks puisi. Siapa yang menjawab? Imam Bu. Silakan Imam. Jelaskan Bu. Jelaskan Bu. Rasa dalam struktur teks puisi. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan Imam serius Imam. yang terdapat dalam puisinya. Kamu Belum ulang kembali Imam. Serius Imam. ya Bu, jelaskan poin rasa. Jelaskan poin rasa di dalam struktur teks puisi. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Kamu Udah, udah duduk Pak. Kembali. Terus yang kelima itu jelaskan poin nada dalam struktur teks puisi. Siapa yang mau jawab lagi? Pahami Bu. Silakan Fani. Nada adalah sikap. Bu, Peter Mila kan bisa diam. Saya diam Bu. diam. Kenakan juga. Seorang penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada adalah sikap. Ulang lagi Fani. Tolong kembali. Tugas saya macam apa? Tidak bisa. Oke, saya akan mengulangi. Saya akan memberikan jawaban. Nomor 5 yaitu nada poin nada dalam struktur teks puisi. Nada adalah sikap seorang penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya sesuai dengan pikiran kata-katanya. Misalnya puisi yang bernada protes, sinis, marah, serius,
bahagia, haru, sedih, semangat, hingga bersenda gurau. Terus yang selanjutnya, yang 6 itu unsur-unsur apa yang terdapat dalam puisi? Ahli berpada menggantikan Ya, kamu silakan. unsur yang terdapat pada puisi yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga perwajaan, yang keempat konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang terakhir makna. Apa kalian sudah jelas dengan jawaban kami? Sudah Bu. Kita mengulang lagi. Silakan, Bismillah. Berikut adalah unsur-unsur yang ada dalam teks puisi. Yang pertama diksi, kedua ada imaji, yang ketiga ada perwajaan, yang keempat ada kata konkret, yang kelima ada gaya bahasa, dan keenam lima atau irama. Kasih dulu. Makan. Terus yang kedua itu apa tema yang terkandung di dalam puisi di atas? Bisa lagi Bu? Silakan. Ya. Tema yang terkandung di dalam teks puisi di atas yaitu keadaan alam sekitar Bu. Selanjutnya, Imam Bu terakhir. Imam dulu. ya Imam. Jawab ya. Puisi di atas menggunakan gaya bahasa apa Imam? Puisi di atas menggunakan gaya bahasa personifikasi. Majas personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya manusia. Ulang lagi Imam. Ya. Sampai jelas ya. Semangat, Imam, semangat. Semangat, Imam. Masih pagi, Puisi di atas menggunakan gaya bahasa personifikasi. Majas personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersifat layaknya manusia. Terus Imam. Baik, sudah selesai ya. Ya udah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah selesai nih. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan lagi. Saya Bu, di sini saya menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana penggantian teks puisi. Teks puisi adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Nah, dalam puisi juga memiliki struktur teks puisi, yaitu ada tema, rasa, nada, dan tujuan. Ada lagi unsur-unsur teks puisi. Ada 6. Yang pertama diksi, yang kedua imaji atau imajinasi, yang ketiga perwajahan puisi, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam rima dan irama. Ada yang mau bantu lagi? Sudah ada, Bu. Bagus, Bu. Baik. Kita sudah selesai kan? Yang Bu, Minggu depan kalian membawa kembali contoh teks puisi itu, dan kerjaan rumahnya kalian menganalisis isi contoh teks puisi tersebut ya. Baik ya, minggu depan dibawa ya Bu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Apa yang berdoa? belum pulang karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dulu ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi